selamat siang Rock Lovers. Jumpa lagi bareng Reta di sini dalam program Rock News. Jadi semangat ya buat Rock Lovers semua menjalani bulan Agustus ini. Semoga aja sampai dengan akhir Agustus nanti setiap segala aktivitas kamu boleh berjalan lancar, dan yang menjadi harapan di bulan Agustus bisa terwujud, atau mungkin ada yang belum kelar gitu kerjanya di bulan Agustus, atau ada harapan di bulan Agustus yang belum tercapai. Jangan putus asa ya, masih ada bulan berikutnya, bulan September kan. Jadi ya bulan September ini kita harus membuka lagi harapan baru, dan pastinya banyak banget tujuan-tujuan yang baru juga di bulan September. Oke? Dan Rock Lovers, di jam 1 siang ini sampai dengan jam 2 siang nanti banyak banget informasi yang akan Reta sampaikan. Jadi pastikan kamu gak kelewatan satu informasi apapun ya. Salah satunya Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mendesak agar Kemendikbudristek yang kini di bawah komando Nadiem Makarim untuk mengembalikan ayat terkait tunjangan profesi guru atau TPG di RUU Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Jadi PGRI ini menolak tegas penghapusan pasal tentang tunjangan profesi guru, tunjangan daerah terpencil, tunjangan dosen, dan tunjangan kehormatan dosen. Guru maupun dosen ini kan sudah mau mengajar ya, meskipun tingkat kesejahteraannya sangat rendah. Para guru juga bertahan karena prinsipnya mereka tuh ya mengabdi dan mencintai tanah air. Jadi kalau misalkan ini dihapus ya, pastinya akan melukai rasa keadilan para pendidik di Indonesia. Ya, kita tahu sendiri Rock Lovers ya, para tenaga pendidik di Indonesia ini kan ada yang di daerah terpencil ya, susah aksesnya mereka untuk pergi ke sekolah aja, untuk pergi ke sananya tuh sulit banget, harus melewati rintangan. Terus juga fasilitasnya mungkin tidak lengkap seperti yang di daerah perkotaan ya. Apalagi juga mungkin untuk beberapa guru-guru yang terus masih berjuang sampai sekarang Rock Lovers ya, walaupun banyak kendala-kendala yang mereka alami, tetapi ya itu tadi rasa-rasanya itu loh Rock Lovers, rasa mencintai tanah air dan prinsip mengabdi untuk negara itu yang tinggi ya. Kita bayangin aja kalau nggak ada guru-guru, tidak ada tenaga pendidik ini ya, bagaimana bisa melahirkan generasi-generasi bangsa yang pintar-pintar Rock Lovers ya, yang cerdas, terus juga yang akan membangun negeri ini. Kalau tidak ada guru kan ya nggak bisa gitu. Jadi peran dari tenaga pendidik ini juga sangat penting untuk pembangunan Indonesia ya. Nah, dan juga nih Rock Lovers, PGRI juga meminta agar pembahasan RUU Sisdiknas ini tidak terburu-buru, apalagi RUU ini bersifat omnibus law yang menggabungkan 3 undang-undang menjadi satu. Sementara Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo memastikan RUU Sisdiknas ini guru akan tetap mengatur tunjangan profesi baik ASN maupun non-ASN. Dan untuk guru ASN belum mendapat tunjangan profesi, peningkatan penghasilan diberikan melalui pengaturan bahwa guru ASN yang sekarang belum terverifikasi akan mendapat penghasilan termasuk tunjangan sesuai dengan Undang-Undang ASN. Sedangkan untuk guru swasta yang belum mendapat tunjangan profesi, peningkatan penghasilan dilakukan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah yang memungkinkan yayasan memberi gaji yang lebih tinggi bagi gurunya. Nah, dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas ini, guru-guru yang belum mendapat tunjangan profesi akan bisa segera mendapat kenaikan penghasilan. Jadi guru-guru ini nggak harus menunggu antrian panjang PPG dalam jabatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Ya, semoga aja ini terus direvisi yang terbaik juga untuk tenaga-tenaga pendidik di Indonesia ya, supaya mereka juga semangatnya tidak luntur ya, karena kalau tidak adanya dukungan yang penuh dari pemerintah ini kan juga kesian ya, karena kan tenaga pendidik ini juga mengabdinya nggak setengah-setengah guys ya. Benar-benar guru tanpa tanda jasa. Insyaallah. Mantap ya, pastinya semangat terus ya. Apalagi untuk berbicara tentang pendidikan Indonesia, kita selalu mengharapkan ke depan makin maju. Well, nggak rasa Rock Lovers ya, ini emang masih beberapa tahun lagi lah menuju pemilu 2024. Tapi persiapan udah dari sekarang Rock Lovers ya, partai-partai juga sudah pada mendaftar untuk ikut dalam
pemilu 2024 nanti, dan pastinya segala persiapan dan peraturan juga sudah ditetapkan ya. Salah satunya peserta pemilu 2024 dilarang menggunakan tempat ibadah, pendidikan serta fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Ini diatur dalam pasal 280 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Para calon anggota DPR, DPD, DPRD serta calon presiden dan wakil presiden bisa dikenakan sanksi berat jika melanggar aturan ini. Para peserta pemilu 2024 tetap boleh mendatangi tempat ibadah, pendidikan, dan fasilitas pemerintah di masa kampanye. Tapi nggak boleh nih bawa-bawa atribut kampanye. Ya, karena kalau ditemukan pergi ke tempat ibadah atau pendidikan, fasilitas pemerintah terus bawa atribut kampanye nih, bisa digolongkan sebagai pelanggaran. Dan dendanya juga paling banyak 24 juta rupiah. Terus juga bisa dikenakan hukuman penjara paling lama 2 tahun. Wah. Jadi ya harus ditaati ya untuk semuanya para calon-calon ini Rock Lovers ya, dan anggota-anggota pemilu 2024. Semoga aja Rock Lovers untuk para calon-calon presiden dan wakil presidennya dan siapapun nanti presidennya di tahun 2024, yang pastinya sih kita maunya bisa membawa Indonesia yang lebih maju lagi, lebih jaya lagi, dan lebih bangkit pulih lagi dari masa keterpurukan ya Rock Lovers, dan masa-masa sulit ya, nggak mudah banget bisa bangkit di masa-masa yang sulit, apalagi di tengah-tengah pandemi, resesi dan sebagainya. Pastinya kita doakan terus untuk Indonesia yang lebih maju. Menteri Perubahan Iklim Pakistan Seri Rehman mengatakan banjir bandang di Pakistan ini telah merendam seperempat atau 25% wilayah negara di Asia Selatan itu. Dikatakan banjir ini merupakan krisis global imbas perubahan iklim. Ya, dan juga banjir kali ini adalah masalah iklim yang serius dan menjadi salah satu yang terburuk dalam 1 dekade. Pakistan saat ini berada di titik nol dari garis depan peristiwa cuaca ekstrim di tengah gelombang panas yang tidak henti-hentinya, kebakaran hutan, banjir bandang, beberapa ledakan danau glasial, serta peristiwa banjir yang baru-baru ini terjadi di Pakistan. Nah, Pakistan yang tengah mengalami banjir parah ini imbas hujan lebat dan curah hujan yang tinggi. Sejauh ini terdapat beberapa provinsi yang terendam air, seperti Provinsi Sindh dan Provinsi Balochistan. Menanggapi banjir ini, pemerintah kemudian menetapkan status darurat nasional. Mereka juga mengerahkan helikopter untuk membantu menyelamatkan dan mengevakuasi keluarga ya, atau warga-warga yang ada di sana. Jadi untuk korban jiwanya sendiri banyak banget Rock Lovers ya, akibat banjir bandang yang terjadi di Pakistan. Sedih banget Rock Lovers, kita harus melihat ya saudara-saudara kita yang ada di Pakistan mengalami banjir bandang, dan memang dikatakan di sana juga tidak hanya banjir bandang saja yang terjadi, tetapi ya karena krisis alam ini ya yang menyebabkan beberapa bencana-bencana alam terjadi. Nggak hanya di Pakistan, tapi di belahan dunia lain juga sedang mengalami ya krisis iklim ya. Krisis iklim ini yang sebenarnya sangat berbahaya Rock Lovers, makanya itu perlu adanya ya kita untuk selalu mencintai alam lingkungan kita, dan harus berpikir panjang sebenarnya. Apa yang menjadi kebiasaan kita di sekarang ini Rock Lovers ya, harus dipikirkan bagaimana jangka panjangnya. Misalkan nih hobi banget pakai kantong plastik, pikir panjangnya berapa tahun kemudian, 50 tahun kemudian, atau jangan terlalu panjang 50 tahun kemudian ya, 10 tahun kemudian mungkin. Nah, kita bisa melihat nih bagaimana sih karena ketergantungan akan kantong plastik gitu. Misalkan ada juga nih seperti sekarang ya BBM nih yang bisa menjadi buah bibir sekarang. Nah, bagaimana dengan ketergantungan kita akan BBM di masa sekarang ini? Terus ditarik nanti hingga beberapa tahun ke depan, ini kan nggak bisa ya kita terus bergantung pada BBM. Makanya juga pemerintah sudah mulai nih untuk mengusahakan beralih dari kendaraan yang berbahan bakar minyak, beralih ke kendaraan listrik kayak gitu. Emang nggak langsung gitu nggak, tapi emang bertahap ya. Dan ya semoga aja sih Rock Lovers untuk warga-warga yang ada di Pakistan ini, korban-korban jiwa juga yang meninggal dunia ya, rest in peace, dan bantuan-bantuan bisa segera diberikan juga ya warga-warga yang
dalam masa-masa yang sulit juga bisa dievakuasi langsung untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman lagi. Setidaknya 23 orang meninggal dunia dan puluhan lain luka-luka akibat pertempuran yang pecah antara faksi-faksi yang bertikai di ibu kota Tripoli, Libya pada hari Jumat lalu. PBB telah menyerukan agar permusuhan di wilayah tersebut segera dihentikan. Nah, Libya ini berada dalam kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO pada tahun 2011 yang menggulingkan penguasa lama Kolonel Muammar Gaddafi. Meskipun demikian, negara Afrika Utara ini telah menikmati periode yang relatif tenang selama 2 tahun terakhir. Nah, di hari Sabtu kemarin tanggal 27 Agustus 2022, angkatan bersenjata dari pemerintah yang diakui secara internasional ini mencoba untuk mendorong kembali konvoi milisi yang setia kepada Fathi Bashagha, orang yang saingannya ini Parlemen Timur akui sebagai Perdana Menteri. Nah, diwartakan dari BBC ada laporan tentang tembakan senjata ringan dan ledakan di beberapa wilayah ibu kota ya. Asap juga terlihat membumbung di seluruh kota. Layanan darurat juga mengatakan sejumlah rumah sakit telah terkena, orang-orang dievakuasi dari daerah sekitar pertempuran. Nah, misi Libya PBB mengatakan pertempuran ini termasuk penembakan sedang dan berat tanpa pandang bulu di lingkungan berpenduduk sipil dan menyerukan gencatan senjata segera. Ya, dan pastinya Rock Lovers ya, kita sih maunya untuk daerah-daerah atau negara-negara lain ini juga damai-damai aja lah ya. Tidak ada pertempuran di negeri itu sendiri. Ya, semoga aja kondisinya bisa kembali kondusif untuk di Libya sendiri. Juru bicara Kemenhub Adhita Irawati mengungkapkan penundaan kedua kalinya dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Kemenhub masih terus berkoordinasi dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan termasuk pakar transportasi mengenai tarif ojek online ini. Jadi ya untuk ditanya nih, kira-kira kapan kenaikan tarifnya berlaku? Ya, mereka juga belum tahu pastinya kapan. Karena masih dilihat juga kondisi masyarakat yang saat ini ya. Terus juga dimintai juga nih keterangan dari para ahli, kira-kira pas nggak kalau dinaikkan tarif ojolnya gitu. Karena kan untuk kenaikan tarif ojol ini nggak sembarangan atau nggak langsung aja dinaikkan begitu ya. Pastinya ada pertimbangan dari masyarakat, pertimbangan juga dari perusahaan ojek online-nya sendiri. Karena kan sangat berpengaruh ya, kalau misalkan dinaikkan tarifnya otomatis orang yang selama ini selalu menggunakan ojol kan jadi berpikir, daripada ojol baik pakai motor sendiri aja lah, kayak gitu ya. Atau cari alternatif lainnya. Nah, ini pasti kan juga akan merugikan para ojol-ojol itu sendiri ya. Oke, semoga aja sih kita doakan terus ya, pemerintah setiap mengambil keputusan selalu bijak ya, selalu melihat juga, nggak sembarang ambil keputusan, tetapi ya itu tadi ya, perlu dan teliti dalam melihat kondisi perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini. Oke, sudah di segmen entertainment. Ini sempat viral di tahun 2019 ya, viral di media sosial seorang pria asal Sulawesi Tenggara bernama Alan Tito yang ditinggal sang istri pergi untuk selama-lamanya 3 jam setelah menikah. Kisah mayayat hati ini dijadikan film berjudul Until Tomorrow dengan bintang Deva Mahendra dan Clara Bernadette. Nah, film drama romansa besutan Hadrah Daeng Ratu ini sudah menjalani proses syuting pada tahun 2021 lalu, sembari menunggu perilisan di bioskop yang maju mundur berkaitan dengan situasi pandemi. Diadakan syuting ulang untuk beberapa adegan. Nah, meski berdasar dari kisah nyata dari Alan Tito dan Deslina Sombi, Oswin Bonifans juga hanya memakai cerita hidup pasangan tersebut. Sementara untuk nama karakter sengaja diubah menjadi Haka dan Sarah. Lalu Rock Lovers, perubahan nama dari nama asli ini bukan tanpa alasannya, karena juga untuk melindungi privasi keluarga dan mengurangi menjadi bahan perbandingan. Sementara itu, Alan Tito sendiri mengungkapkan alasan menyetujui kisahnya diadaptasi ke film ini supaya bisa menjadi inspirasi banyak orang dan menjadi amal jariah bagi almarhumah istrinya. Wow, kebayang gak sih Rock Lovers, biasanya tuh kalau film yang diangkat dari kisah nyata itu soulnya, perasaannya tuh
beda banget ya, dari kisah nyata sama yang memang fiksi kayak gitu ya. Itu beda banget pasti. Aduh, penuh dengan adegan bawang deh kayaknya di sini ya. Dan pasti kita juga penasaran Rock Lovers ya, bagaimana kisah dari Until Tomorrow ini. Tungguin aja Rock Lovers ya, karena proses syutingnya sendiri udah dari tahun kemarin maju mundur hingga di tahun ini, dan juga sudah ada beberapa kali syuting ulang yang dilakukan dalam beberapa adegan. Oke. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HPmu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.